Halo rebahan di seluruh Indonesia, gimana kabarnya? Hati masih aman? Pikiran lagi santai kah atau lagi gabut? Dompet lagi aman apa lagi kosong? Kalau lagi kosong, gak usah dipikirin. Mending santai dulu yuk bareng editor. Yup, ketemu lagi sama gua, Kang Review, Kang Editor, Kang Kopdut. Kali ini gua mau review film yang bergenre action comedy. Film ini berjudul Chick Fight yang dirilis pada November 2020 yang disutradai oleh Paul Leiden. Film ini diperankan oleh Malin Ackerman yang berperan sebagai Anna Wincombe. Dia adalah seorang owner coffee shop. Dia juga pernah berperan di film The Proposal yang rilis tahun 2009. Lalu ada lawan mainnya Bella Thorne yang berperan sebagai Olivia, dan dia juga pernah berperan di film Infamous yang rilis tahun 2020. Lalu ada Alec Baldwin yang berperan sebagai Jack Murphy. Dia juga pernah mengisi suara di film The Boss Baby yang dirilis pada April 2017. Dan juga ada Dulce Sloan yang berperan sebagai Charlene. Dia juga pernah mengisi suara di film animasi The Great Note yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan si Anna yang hidupnya kacau balau, kemudian dia terjun ke dunia Fight Club atas sarannya Charlene. Anna yang butek alias tidak tahu apa-apa soal bertarung harus melawan Olivia, petarung yang hebat di Fight Club itu. Wah, gimana ceritanya nih? Gua tebak deh, kalian pasti penasaran. Makanya tonton video ini sampai habis. Siapin 9 kopi dan udut dan atur posisi rebahan kalian sesantuy mungkin. Ini dia Jackie Cerot. Berawal dari kehidupan anak yang setiap paginya harus ngedengerin tetangganya wik-wik. Lalu dia yang gak bisa bayar cicilan mobil yang akhirnya harus diderek. Dan pagi itu dia harus terpaksa jalan kaki ke kantornya. Diana ini owner coffee shop dan dia punya partner yang bernama Marnie. Pagi itu mereka pun bekerja seperti biasanya. Di tempat lain, si Charlene, si endut yang berprofesi sebagai polisi yang juga merupakan teman dekatnya Anna. Pagi itu dia nangkep anaknya Mama Betty gara-gara jualan narkoba di sekolah. Dan setelah itu dia nemuin anak di coffee shop. Kalau menurut gua nih, si Charlene ini emang tipe orang yang lucu. Gaya bicaranya tuh hampir mirip kayak si Lizzo. Girl, that man's shorts are so tight. You can see that his little dude is also wearing a tiny fake helmet. Ya walaupun dia ngomongnya seenak jidat, tapi dia lesbian sih. Dan dia juga lagi ngejar Marnie, partnernya si Anna. Malam harinya si Anna pun ngunjungin bapaknya. Dan jeng si Anna gak nyangka kalau bapaknya itu udah berubah jadi gay. Alasannya sih dia depresi semenjak Mary meninggal dan ngerasa bosan karena sendirian terus. Terus dia ketemu sama Chuck, akhirnya dia jadi gay. Kalau kalian pernah nonton acara gulat Smackdown alias WWE, pasti tahu sama orang ini. Karena shock, anak pun butuh teman curhat dan nelpon Charlene buat ketemu di coffee shop. Mereka pun ngisep ganja bareng-bareng yang dibawa Charlene dari ruang bukti. Emang ada ya polisi kayak gitu? Ngaco emang. Mungkin emang lagi sial ya. Perpaduan bara ganja dan alkohol racikan milik Charlene ngebakar coffee shop si Anna. Dan lebih parahnya lagi, coffee shopnya gak diasuransiin dong. Wah parah sih, itu kayak udah jatuh tertimpa tangga pula. Karena si Anna kelihatan depresi, si Charlene nyuruh Anna buat nemuin dia besok jam 7. Dan lucunya dia harus bawa sarung bantal. Ya emang gak ada penutup mata yang lain apa. Dan ya dari sinilah Anna mulai terjun ke dunia Fight Club. Dan di sana Anna ketemu sama Bear, pengurus Fight Club. Benernya si Charlene juga pengurus Fight Club itu sih. Selama di Fight Club, Charlene nyuruh anak buat ngejauhin Olivia karena hampir semua petarung di sana kalah sama si Olivia. Kelihatan lah ya si Olivia ini bengis banget. Edun dong, bisa ya cewek segarang ini. Sumpah gak nyangka gue. Walaupun Fight Club mereka dianggap sebagai Fight Club underground, tapi mereka punya peraturan sendiri.
Dan mereka juga punya peraturan buat anak baru. Yang lucunya di scene ini adalah si anak yang nanya, emang siapa yang pakai kepala buat bertarung? Ya mungkin karena dia masih baru kali ya, makanya dia nggak tahu apa-apa masalah bertarung. Gak lama kemudian Mama Betty nyamperin Charlene. Gara-gara masalah pagi kemarin, dia yang nangkep anaknya yang gara-gara jualan ganja di sekolah. Akhirnya mereka pun nyelesain masalah di atas ring. Dan yang parahnya, yang kalah harus keluar dari Fight Club. Ketika anak ngerasa kalau ini bukan tempatnya, dia pun memutuskan buat keluar. Namun sayangnya, yaitu tadi mereka punya peraturan buat anak baru. Dan si anak ini terpaksa harus ngelawan salah satu member di Fight Club. Ya gimana jadinya ya, cewek yang bener-bener ihil masalah berantem harus ngelawan pustakawan sekolah katanya. Tapi ya kita nggak boleh nilai orang dari covernya loh. Mungkin emang niatnya si Charlene ini nge-support si anak ya. Iya, baik lagi ke omongan gua tadi, jangan pernah ngenilai orang dari covernya. Dan damn, anak pun ambruk dalam sekali sikat. Wadaw, kalau menurut gua keren si cewek-cewek ini. Karena nggak kuat, si anak pun pingsan dan dia pun ditolong sama Dr. Roy. Dr. Roy ini saudaranya si Bear, yang emang dia doang sih cowok yang bisa masuk di sana. Dia dokter khusus yang emang menangani petarung yang ambruk parah. Karena masih nggak ngerti alasannya Charlene bawa dia ke tempat beginian tuh untuk apa. Mereka pun akhirnya ngejelasin kalau pendiri Fight Club ini si Mary Wincombe alias emaknya si anak. Si anak masih nggak percaya dong. Akhirnya mereka pun nunjukin video sebelum kematiannya si Mary. Jadi ceritanya si Mary ini meninggal karena kanker. Kalau yang suka lagu barat nih pasti tahu sama Julia Michael. Si Julia ini berperan sebagai Mary Wincombe. Oke, lanjut ke cerita. Akhirnya si anak pun percaya kalau emaknya ini petarung hebat di Fight Club. Dan Charlene pun berharap si anak mau meneruskan perjalanan ibunya sebagai pengurus Fight Club. Nah, si anak butek soal bertarung, atau dalam bahasa kerennya dia nggak punya skill bertarung. Si Charlene pun nunjuk satu pelatih. Si anak nggak nyangka karena yang jadi pelatihnya ini tukang mabuk berat. Awalnya sih si anak masih nggak percaya kalau pelatihnya itu si Jack Murphy yang memang seorang pemabuk. Tapi karena dorongan emaknya lewat video, akhirnya dia pun memutuskan untuk menemui Jack Murphy. Dan si anak pun minta diajarin bertarung. Awalnya sih si Murphy nggak mau ngelatih si anak, tapi karena ada insiden, akhirnya dia pun mulai melatih si anak. Pagi itu dia cuma dites aja sih, bukan berlatih. Dan lucunya setelah tesnya berhasil, si Murphy malah bilang, We start at 7 o'clock tomorrow morning. Is that some sort of old school training you did with Sugar Ray? No, I saw it on YouTube. ngakak anjir parah. Siangnya di coffee shop, si anak ketemu sama si Olivia bareng temennya. Si anak kesel dong karena dibully sama mereka. Akhirnya dia pun nantang ketiganya, Edan. Akhirnya mereka pun nentuin waktunya untuk 2 bulan ke depan. Ya mampus dah si anak masuk kandang singa. Malamnya si Charlene pun gak habis pikir sama kelakuan bodoh temennya. Terus si anak bilang kalau ini salahnya si Charlene. Kan ya, yang bertindak bodoh siapa, yang disalahin siapa? Ya emang kan dari awal si Charlene ini nyuruh si anak buat ngejauhin si Olivia. Dan yang lebih parahnya lagi, si anak ketemu sama si Naomi. Dulunya si Naomi ini emang petarung yang hampir mirip kayak si Olivia sekarang. Dan orang yang pernah mengalahkan si Naomi adalah emaknya si anak. Dan yang lebih nya si Charlene malah nakut-nakutin si anak dong. Probably for revenge. See, your mother was the only person that beat her, so she has to kill you to restore her family's honor. Great. Second time here and already. Saat si Charlene bertarung sama Mama Betty, si Mama Betty pun kalah. Dan perjanjian awalnya dia harus dikeluarin dari Fight Club. Karena gak terima, si Mama Betty pun ngacem dan dia bakal laporin Fight Club ini ke polisi. Pertarungan anak yang kedua pun harus berakhir dengan pingsan. Ya gimana ya, namanya juga anak bawang. Akhirnya dia pun harus dirawat sama Dr. Roy lagi.
Pas di ruang rawat datanglah si Olivia dan manas-manasin si Anna kalau si Olivia mau ngedate sama Dr. Roy, dan Dr. Roy juga bilang mereka mau maborak bareng. Lucu sini scene-nya, dua petarung yang rebutin satu cowok. Berasa ganteng banget ya ini Dr. Roy. Karena nggak fokus latihan, efek semalam si anak dipanas-panasin, akhirnya dia kesel dan main pergi gitu aja. Habis itu dia nyari kerjaan kan, dia salah tempat, malah masuk ke sarangnya Olivia. Yang niat awalnya nyari kerjaan di sana, dia malah makin dipanas-panasin dong sama si Olivia. Pas si Olivia tahu niat si anak nyari kerja, Olivia dengan kejamnya nolak si anak mentah-mentah dong. Ngebayangin gua berada di posisi si anak, berasa gendok banget anjir. Karena udah kepalang kesel, si anak pun akhirnya memutuskan buat kembali lagi ke si Jack Murphy. Kali ini dia latihan dengan sungguh-sungguh dan berniat mengalahkan Olivia. Go home alone again. Need someone to love